Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsya Putro dengan NIM 230 607 110 048. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan atau cara simulasi jaringan nirkabel. Karena pada dasarnya jaringan nirkabel sendiri itu sebuah transmisi yang dihubungkan dengan menggunakan radio. Berbeda dengan saat kita praktek switch kemarin, itu kita menghubungkannya dengan jaringan apa, connection berupa kabel, tetapi kalau sekarang jaringan air kabel itu transmisinya, kalau kita ingin menghubungkan, itu kita menghubungkannya dengan radio, jadi melewati udara. Eh, Tidak hanya se- cara simulasi jaringan air kabel, tetapi juga mensimulasikan keamanan jaringan nirkabel. Pada aplikasi Cisco Packet Tracer, kita buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah buka sebelumnya. Di sini pada Cisco Packet Tracer kita nanti akan menggunakan alat yang namanya network device. Di network device kita akan menggunakan alat wireless device ini. Kita klik di wireless device, kita cari ini, yakni wireless router 4, di mana wireless router ini adalah access point yang bernama WRT 300N. W, W-nya ini adalah wireless dan R-nya ini adalah router. Jadi kita klik dua kali. Di sini kita langsung ke GUI-nya. Di sini secara otomatis configuration-nya itu sudah ditentukan dan sudah diisi. Karena pada servernya sendiri itu I- eh, automatic configuration. Jadi servernya sudah DHCP nih. Ini loh, nama servernya DHCP. Jadi untuk router IP-nya itu sudah terisi, baik IP address maupun subnet mask. Untuk IP address-nya sendiri pada alamat wireless ini, yakni 192.168.0.1, di mana subnet mask-nya yakni 255.255.255.0. DHCP servernya sendiri kita nyalakan, jangan kita disable ya, kita nyalakan saja, karena kalau disable nanti mati terusnya. Jadi kita nyalakan. Untuk start IP address-nya itu dimulai eh, 192.168.0.100. Jadi ketika kita ada PC yang terhubung ke wireless ini, maka PC tersebut akan mendapatkan IP address atau IP configuration yang pertama yakni 100. Jadi nanti untuk PC yang kedua, PC yang ketiga nanti 102, 103, 104, dan selanjutnya. Maksimum number penggunaannya yakni 50. Jadi ketika ada 50 komputer, eh, IP configuration-nya itu maksimumnya itu kalau di sini kan eh, awalnya adalah 100. Jadi nanti 150. Kemudian nah di sini kita save setting, klik save setting, lalu kita akan ke wireless. Di wireless kita akan eh, ditampilkan network mode, di mana mode networknya ini kita akan menggunakan mixed, kemudian nama dari wifi-nya sendiri saya akan menggunakan nama saya sendiri yakni RC underscore NIM saya 230 107 110 148. Di sini radio bandnya eh, radionya sendiri berupa jaringan nanti yang transmisinya antara PC dengan wireless ini nanti eh, kita menggunakan standar yang dengan ukuran 20 MHz channel ini. Kemudian standar channelnya kita menggunakan yang 8 karena NIM saya belakangnya adalah 8, jadi kita akan menggunakan 8. Untuk SSID broadcast-nya,
Ini saya nyalakan aja. Sebenarnya kalau di disable itu tidak apa-apa, asal kita tahu password dan nama dari wireless kita. Jadi untuk SID broadcast karena saya baru belajar, saya nyalakan aja karena broadcast sendiri untuk mengirim alamat dari paket-paket yang kita akan kirimkan nanti supaya broadcastnya itu terlihat. Jadi kita ketika semua ini sudah terisi ya, dan mixed, eh, ini nama wifi-nya sudah terisi, radionya kita sudah terisi standar, kita akan pergi ke wireless security. Nah, wireless security ini adalah inskripsi untuk mengamankan data-data yang akan dikirimkan ke PC lain melalui perantara wireless ini. Jadi, agar data-data aman, kita akan menggunakan WPA yang personal ini aja. WPA yang personal. Kemudian untuk inskripsinya sendiri, kita bebas menggunakan AES atau yang pertama atau yang kedua, TKIP itu bebas. Kalau saya yang menggunakan yang pertama aja. Untuk passwordnya sendiri, kita menggunakan NIM saya 230, 607, 110, 048. Nah, di sini kita save. Jangan lupa untuk setelah mengisi semua GUI, baik wireless maupun wireless security maupun setup, itu jangan lupa untuk di save setting agar mereka tersimpan. Kita cek lagi pada basic wireless settingnya, sudah benar, setupnya, ini setupnya secara otomatis, jadi sudah benar ya. Kemudian kita langsung praktek untuk simulasi jaringan nirkabelnya itu bagaimana. Kita menggunakan alat. Alat tersebut adalah end-device. End-device-nya itu apa? Kita menggunakan laptop. Nah, di sini kita akan menggunakan 8 laptop ditambah dengan 3 laptop. 8 sendiri adalah NIM belakang saya. Jadi di sini kita taruh 8 laptop terlebih dahulu. Jadi total laptopnya nanti adalah 11. Kita taruh, kita taruh. Ini baru 4, kita taruh 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita rapikan aja biar dilihatnya enak gitu. Kita rapikan, sebentar kita rapikan. Jumlah laptopnya ada 11 ya totalnya. Itu berasal dari jumlah angka paling belakang di NIM saya, kemudian ditambah 3. 3. 8 tambah 3 kan 11. 7. Di sini laptop 8. Di sini laptop 9. Di sini laptop 10. Kenapa kok nyampe laptop 10? Karena ini nama laptopnya. Ini sendiri adalah eh, berawal dari 0. Coba kita hapus 0-nya, kita ganti 11 gitu aja ya. Oh, keliru ya Allah. Kita unduh. Nah, kita hapus yang ini. Kita ganti. Nah, jadi nama laptopnya adalah laptop 11. Nah, ketika sudah kita susun rapi seperti ini, kita akan mencoba menghubungkan melalui wireless ini, point aksesnya, eh, laptop satu ke wireless. Jadi nah, kita buka laptop satu, kita klik. Jadi di sini pada modulnya sendiri kita akan mengganti, karena ini masih dalam Ethernet, kita akan matikan terlebih dahulu agar bisa mengganti.
kita akan ganti. Nah, kita akan menggunakan BPC 300N. Nah, di sini kita config. Oh, maaf, ini powernya belum saya hidupkan. Nah, sebelum untuk menuju ke config, kita harus menghidupkan terlebih dahulu. Eh, kita ke desktop, maaf, kita harus ke PC wireless-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan ke konekkan, kita refresh. Nah, di sini kita konekkan. Eh, Passwordnya tadi itu NIM saya sendiri ya. Jadi di sini kita akan memasukkan password preset key ini 230 607 110 048. Coba kita konekkan. Apakah sudah connect? Nah, di sini ketika sudah connect, kita lihat teman-teman. Nah, ini sudah connect kan? Kita harus memeriksa ini eh, desktopnya ya. Tekan desktop. Kemudian ketika sudah connect, kita klik konfigurasinya, kita lihat, dan di sini konfigurasinya terisi secara otomatis. Nah, ini yang saya bilang tadi, 192.168.0.1. Nah, di sini kita, nah ini loh, IP konfigurasinya itu, IP sendirinya pada laptop itu, ini alamat IP-nya itu 192.168.0.100. Nah, 100 ini diambil dari, eh, dikasih dari wireless sendiri secara otomatis. Ketika ada laptop yang menghubungkan ke wireless yang sudah saya jelaskan tadi, maka di sini sudah terisi 100. Di sini juga subnet mask-nya kita terisi, private gateway-nya juga terisi. Jadi kita akan menghubungkan satu persatu, kita ganti juga di sini modulnya Ethernet, kita ganti dengan, oh kita matikan terlebih dahulu, kita ganti, dengan kita ganti dengan BPC. Kemudian kita nyalakan, maaf saya tergesa-gesa ya. Kita nyalakan wireless, kita connect, kita refresh terlebih dahulu untuk mengkonekkan ke wireless-nya. Nah, kita klik, kita connect, passwordnya adalah sama 230 607 7 110 048. Kita konekkan. Nah, di sini sudah connect. Kalau IP address-nya sudah secara otomatis, jadi kita tidak perlu diragukan lagi. Kita matikan dulu. Kita ganti modulnya dengan WPC 300N. Kita nyalakan. Kita pergi ke desktop, ke wireless. Kita hubungkan. Kita refresh. Ayo, ayo. Kita konekkan. Kita memasukkan password 230 607 110 048. Connecting. Nah, di sini juga sama. Kita akan menggantinya dengan modul BPC 300N ini. Nyalakan terlebih dahulu. Wireless, connector. Refresh terlebih dahulu. Yuk. Nah, connecting. 230, 607, 100, 110, 048. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama dengan sampai 11 PC ini kita lakukan hal yang sama ya. Kita cepat-cepat aja karena kalau
Eh, ini prosesnya lama soalnya. Ayo, ayo. Ke sini juga. Sebelum ngantit, kita harus ingat-ingat bahwa kita juga memerlukan eh ini ya, harus mematikan laptopnya terlebih dahulu dan menyalakannya kembali. Lalu kita ke desktop, kita menyalakannya, kemudian mengkonektorkannya dengan wireless. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasukkan password. Ini laptop 7. Ya Allah, kita ini belum dimatikan. Nah, kita nyalakan lagi, connected, refresh. Ayo, ayo. Nah, 30, 600, 110, 048. Connected, nice. Di sini kita menghubungkannya. Oke, 'kita ke desktop, refresh. Mohon maaf ya, ini lama karena saya menghubungkan 11 PC. 130, 7, 110, 048. Itu default. Udah terkonek kah? Udah terkonek guys. IP address-nya kita tidak usah periksa karena terisi dengan otomatis. Yang 230, 607, 110, 048. Connect, connect. Memasukkan password juga. 130, 107, 110, 048. Nah, ini sudah connecting. Kita matikan. Kita masukkan modul yang namanya WBC 300N. Oke, kita nyalakan. Plus, connect, refresh. Yuk, nice. 30, 110, 048. Oh, omongan apa usah? Hmm. Ketika semuanya sudah tersambung, maka kita akan mengirimkan paket. Kita coba mengirimkan paket dari laptop 1 ke laptop 10. Di sini tertulis successful ya, tapi kita tidak tahu kan prosesnya bagaimana.
maka kita harus mengetahui prosesnya melalui kita klik simulation. Di simulation sendiri, paketnya itu berwarna biru. Kalau paketnya tidak mengetahui akan dikirimkan kemana, maka di sini paketnya sudah tahu. Oh, di sini belum tahu. Di sini paketnya masih berada di branch router, kemudian menyebarkan broadcast untuk mencari tahu alamatnya. Dan di sini loading. Setelah tahu alamatnya akan dikirim ke laptop 2 ini, maka paket tersebut akan eh, kembali lagi mengirimkan alamat, nanti menyebarkan broadcast. Nah, di sini masih menyebarkan broadcast untuk mencari tahu alamatnya. Mohon maaf, di mana sih tadi? Router 4. Jelas. Apakah ada yang salah? Coba kita delete semua terlebih dahulu. Kita coba kirimkan paket lagi. Laptop 1 ke laptop 2. Ini paketnya berwarna hijau. Kita coba mengetahui progresnya bagaimana. Paket akan dikirim menuju ke wireless, yakni point aksesnya. Point akses, laptop akan mencari tahu dengan mengirimkan broadcast. Ternyata broadcast tersebut menuju ke laptop 2 sesuai yang kita inginkan. Tetapi di sini, nah di sini paket tersebut mengirimkan broadcast lagi. Nah di sini mengetahui si broadcast tersebut setelah mengetahui alamatnya ke menuju laptop 1, maka ini akan dikirim. Nah, ini successful ya, successful. Prosesnya sama. Nah, di sini kalau tidak percaya, kita cepetin aja. Nah, di sini sudah benar. Eh, Nah, di sini yang menandakan bahwa keberhasilan pengiriman paket tersebut. Nah, di sini nih. Nah, ketika broadcast tersebut sudah menyebar, maka laptop 1 mengetahui ya kan dikirim ke. Nah, di sini tertulis successful. Kemudian kita akan mencoba kirimkan paket lagi. Kita menggunakan real time aja. Dari paket ketiga ke 4, kemudian 5 ke 6, kemudian 7 ke 8, kemudian 9 ke 10, kemudian 11 ke 1. Kita coba kirimkan paket. Nah, di sini tertulis bahwa semua status pengiriman paket itu berhasil. Tapi kita tidak mengetahui kan bagaimana cara pengiriman-pengiriman tersebut. Maka kita klik simulation. Di simulation kita bisa lihat ini kita mengikuti paket yang kuning ya. Jadi si laptop 3 ini akan mengirimkan paket ke laptop 4. Kita klik. Nah, di sini diketahui bahwa destination dari laptop 3 ini adalah 192
168, eh 100, dua destination IP-nya 103. Nah ini, ke laptop 3 ini. Kita cek, eh 3, tadi ngirim. Ini yang laptop pertama tadi. Nah, di sini sebelum paket dikirimkan, mereka akan menuju wireless routernya terlebih dahulu. Nah, saling menuju ke wireless routernya kan. Nah, 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 di sini tentunya mereka akan mencari alamatnya masing-masing dengan saling mengirimkan broadcast untuk mengetahui alamat tujuannya. Nah, di sini sudah paket merah. Nah, masih lama kan ya? Di sini paket kuning masih mengirimkan broadcast-nya. Nah, nah, seperti ini. Untuk pengiriman paket ungu ini aja deh. Karena ini semuanya sudah berhasil kan, saling mengirimkan paket satu sama lain. Untuk pengiriman paket ungu tersendiri, ini kita mengikuti, coba kita lihat. Nah, ini masih di wireless ya. Di wireless, dia akan mengirimkan broadcast, mencari alamatnya, yang ini kan paket ungu kan asalnya dari laptop 11 yang dikirim ke laptop satu. Dan ini sudah progresnya ini dia masih mencari alamat, ternyata alamatnya di laptop satu. Nah, setelah dia tahu alamat laptop satu, dia akan kembali ke wireless router. Kemudian, nah ini, si merah ini sudah successful. Sebenarnya itu kita tidak boleh ya mengirimkan apa untuk penjelasannya karena terlalu rumit ketika kita mengirimkan paket langsung semuanya itu dari kayak saya tadi yang pertama laptop satu ke laptop 2, laptop 3, ke laptop 4. Nah itu nanti jadinya kayak gini, lama banget. Hmm. Tapi saya yakin ini berhasil karena ketika kita mengikuti ketentuan dari apa yang telah diajarkan oleh beliau, Bapak Johan, selaku pengampu dari mata kuliah jaringan komputer, itu semuanya akan sesuai. Nah, di sini yang masih dalam progres itu yang ini ya. Kita mengikuti laptop umumnya kembali ya. Pengguna masih di wireless. Di wireless, dia akan mengirimkan broadcast. Mencari alamatnya. Nah ini, dia akan kembali ke laptop 11. Nah ini sudah. Di sini tertulis successful. Jadi, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Saya pamit undur diri apabila ada ketidakjelasan dari perkataan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mungkin akan belajar dan belajar lagi untuk menganalisis apa yang telah diajarkan dosen pengampu saya, yakni beliau, Bapak Johan, tentang aplikasi Cisco Packet Tracer ini dan cara mensimulasi-simulasinya terhadap jaringan jaringan yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.